Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Horizon. Liko dan kawan-kawan bertemu lagi dengan Fropriet, dan bersama-sama mereka berusaha menyingkap misteri tentang Terapagos. Setelah menyaksikan pertandingan teman-temannya, kini giliran Liko yang akan bertanding melawan Chili, anggota Elite Four. Meskipun memiliki keunggulan terhadap musuhnya, tapi pertandingan ini masih belum bisa diprediksi secara jelas. Apalagi Liko sangat gugup sekali menjelang diadakannya pertandingan tersebut. Oleh karenanya, Chili menenangkannya, dan barulah pertandingan bisa dimulai. Clodsir dan Dugtrio berulang kali mengkombo Sludwave dan Dick yang berhasil menghit Floragato. Meskipun serangan itu kurang efektif terhadapnya, tapi kalau dilakukan secara terus-menerus akan ada dampaknya juga. Floragato lalu menggunakan Magical Leap untuk menangkis serta menghindari serangan tersebut. Dan di saat dia hampir saja terkena serangan, Lokick datang untuk melindunginya. Untuk sesaat, Liko lupa bahwa dia tidak bertarung seorang diri, melainkan ditemani oleh Gym Leader Kaede. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Floragato berhasil menghindari serangan Dugtrio dan balasnya dengan Magical Leap yang super efektif terhadap Pokemon tersebut. Clodsir dan Dugtrio mengkombo Moonshot dan Rock Slide. Floragato mencoba bertahan, tapi karena serangan yang tak menentu, dia pun terkena dampaknya. Ketika Floragato melancarkan serangan balik, Clodsir secara mengejutkan menggunakan Poison Jab, yang akan sangat berbahaya jika sampai terkena. Untungnya Lokick berhasil mengamankan Floragato, namun akibatnya dia yang terkena racun. Setelah mengerahkan seluruh kemampuannya untuk memberikan banyak damage terhadap musuhnya, akhirnya Lokick pun tumbang karena tidak mampu menahan racun yang menjalar di tubuhnya. Seiring dengan berjalannya pertandingan, Liko akhirnya paham apa yang dimaksud Pokemon Battle, yaitu adalah saat trainer dan Pokemon saling menyatukan hati dan pikirannya, yang membuat mereka menjadi semakin kuat. Secara bersamaan, Liko dan Chili mengaktifkan Terastal Pokemon dan merintahkan Pokemonnya untuk saling mengadu serangan. Namun Floragato yang sudah tidak sanggup lagi, akhirnya jatuh pingsan, menjadikan Chili sebagai pemenangnya. Liko pun menangisi kekalahannya, karena tidak bisa menjadi trainer yang diandalkan Pokemonnya. Setelah pertandingan tersebut, teman-temannya datang menghampiri untuk memberinya selamat. Berkat pertarungannya melawan anggota Elite Four tersebut, Liko mengaku sekarang lebih menikmati pertarungan ketimbang dirinya yang dulu. Dot lalu menunjukkan buku yang ditemukannya di perpustakaan, yang di dalamnya ada gambar yang hampir mirip dengan Terapagos. Liko dan kawan-kawan akhirnya memutuskan untuk menyelidiki buku yang misterius itu. Keesokan harinya, Liko dan kawan-kawan pun makan bersama Racing Voltiger di sebuah restoran untuk merayakan keberhasilan mereka yang telah menyelesaikan ujian dasar Terastal Pokemon. Mereka pun mengakui telah berjuang dengan sangat keras untuk bisa melalui ujian tersebut. Tak menyangka keponakannya yang pendiam itu bisa bertarung dengan gagah berani. Murloc jadi agak sedikit emosional, dan dia pun mulai menangis. Tapi Dot mengatakan untuk jangan terlalu senang, karena ujiannya masih belum selesai. Bersantai-santai sejenak juga sebenarnya tidak apa-apa, karena menyeimbangkan kehidupan adalah hal yang terpenting. Setelah dibilang seperti itu, Roy pun memesan lebih banyak makanan dan minuman. Liko terlihat sangat gembira sekali, karena bisa berjumpa lagi dengan Racing Voltiger. Orion menjanjikan ketika dia pulang nanti, kapal berpesagi sudah dalam keadaan baik. Dan Liko juga berjanji bahwa mereka akan menyelesaikan seluruh ujiannya. Setelah selesai makan, Fropriet mengajak mereka untuk mengunjungi Naranja Academy. Tapi mereka mengatakan bahwa ujiannya baru akan dimulai besok. Dan Fropriet mengingatkan bahwa dia sudah membuat perjanjian untuk bertemu dengan kepala sekolah, yang membuat semuanya terkejut dengan pernyataannya tersebut. Sementara itu, di dekat kapal Berpasagi, terlihat landau yang memungut koin yang berceceran. Namun saat dia memalingkan pandangannya, koin itu tiba-tiba lenyap begitu saja. Singkat cerita, Fropriet dan yang lainnya pun pergi menemui kepala sekolah sesuai yang disepakati. Seperti yang disampaikannya, bahwa kedatangannya ke sini adalah untuk menanyakan tentang Terapagos. Dan di saat yang bersamaan, Terapagos keluar dari dalam tas, yang membuat kepala sekolah dan asistennya tercengang melihat Pokemon legendari tersebut. Ini pertama kalinya mereka melihat Terapagos secara langsung. Masih belum diketahui dari manakah Pokemon legendari itu berasal, dan menanyakan kepada Liko di mana dia menemukan Terapagos. Liko pun mengungkapkan bahwa pendan yang diberikan oleh neneknya kini berubah menjadi Terapagos.
Sesuatu yang cukup aneh menurut kepala sekolah. Dan mereka pun memastikan lagi apakah Liko yang membangkitkan Pokemon legendari tersebut. Dan Liko pun mengiyakan. Prof. Riet mendengar bahwa Naranja Academy menyimpan catatan tentang Terapagos. Jadi dia pun ingin mengetahuinya lebih lanjut. Kepala sekolah kemudian menunjukkan bahwa Terapagos memiliki dua bentuk, yaitu bentuk normalnya ketika dalam keadaan santai, dan bentuknya ketika sedang bertarung. Seketika Liko teringat lagi dengan pertempurannya melawan Shiny Rayquaza, yang pada saat itu Terapagos berubah menjadi mode bertarung, dan sekarang dia tahu alasannya. Belum ada data yang menampilkan secara jelas tentang Terapagos, namun diyakini sangat berhubungan erat dengan fenomena terastal Pokemon. Sampai saat ini terus diadakan penelitian di area kawah besar yang terletak di pusat Paldea, dan di sana ada area Zero yang merupakan tempat di mana Terapagos pernah menampakkan dirinya. Dan juga penelitian itu ditulis dalam Scarlet Book. Mendengar hal ini, Dot membuka lagi buku yang ditemukannya di perpustakaan dan menyerahkannya kepada Omodaka. Dia pun langsung menunjukkan bahwa ternyata Terapagos memiliki bentuk ketiga yang bisa diaksesnya. Itulah mengapa Terapagos sangat ingin mengunjungi perpustakaan di hari sebelumnya. Setelah semua penjelasan ini, ternyata Pokemon legendari Terapagos sangat menarik sekali. Liko menyampaikan bahwa Terapagos ingin pergi ke Rakua, tempat yang dicapai oleh Lucius bersama dengan Terapagos beratus-ratus tahun yang lalu. Tujuan Liko dan kawan-kawan bertualang pun untuk mengantarkan Terapagos ke tempat tersebut. Dan dengan mengungkapkan misteri Terapagos, secara tidak langsung mereka juga akan mengungkapkan misteri Rakua. Setelahnya mereka pun memutuskan untuk pergi ke area Zero. Namun kepala sekolah memperingatkan untuk saat ini tempat itu sulit untuk dijangkau. Oleh karenanya perlu ada yang menemani mereka untuk melakukan petualangan di area Zero tersebut. Dan sebenarnya ada orang yang lebih tahu tentang semua ini. Dan mereka pun mengarahkan Liko dan kawan-kawan untuk menemui orang tersebut. Setibanya di perpustakaan, Dot mengembalikan buku yang dipinjamnya, meskipun masih ingin bacanya lebih lama. Dot cukup beruntung bisa menemukan buku langka tersebut di tempat yang dipenuhi banyak buku lainnya. Sepertinya masih banyak rahasia lainnya yang harus mereka pecahkan. Liko menyadari rupanya dia masih belum tahu apa-apa tentang Terapagos, padahal dia banyak menghabiskan waktunya bersama dengan Pokemon legendari itu. Tapi teman-temannya kurang sependapat dengannya, karena Liko yang paling mengerti tentang Terapagos, mulai dari kesukaannya terhadap Perry, suka manjat tempat yang tinggi, dan lain sebagainya. Beberapa saat kemudian, guru sejarah yang bernama Rayford akhirnya datang, yang disuruh kepala sekolah untuk menemui Liko dan kawan-kawan. Dan Liko kaget saat melihat dia juga punya Terapagos. Namun sebenarnya itu hanyalah Zoroark yang menyamar menjadi Pokemon legendari tersebut. Liko yang tidak pernah melihat Pokemon tersebut segera mengecek Pokédex-nya, yang menyatakan bahwa Zoroark adalah Pokemon yang memiliki kemampuan menciptakan ilusi. Setelahnya Zoroark berubah lagi, yang membuat Kapten Pikachu kesal karena dia meniru penampilannya. Bahkan Zoroark juga melompat ke bahu Prof. Riet sebagaimana yang sering dilakukan oleh Kapten Pikachu. Kebetulan Rayford sedang melakukan perburuan harta karun, jadi dia pun mengajak mereka semua untuk bergabung dengannya. Rayford mencoba merangkai keseluruhan cerita, dari mulai Lucius beserta Six Heroes yang ingin pergi lagi ke Rakua, dan Terapagos yang kembali bangkit berkeinginan untuk menyusul teman-temannya itu. Seketika Rayford pun semakin bersemangat, tapi sayangnya masih belum menemukan petunjuk apapun tentang Rakua. Beberapa saat kemudian mereka pun mendengar suara bisik-bisik, dan Rayford minta mereka untuk tenang karena akan ada sesuatu yang muncul. Roy membuka semak-semak yang ada di dekat situ, dan menemukan seekor Pokemon di dalamnya. Itu adalah Gimmighoul, Pokemon pemburu harta karun bertipe hantu. Diketahui Gimmighoul merupakan Pokemon yang lahir dari emosi manusia, dan terus berkeliaran sambil mengumpulkan koin. Belum pernah ada yang bisa menangkap Pokemon tersebut, dan ketika Roy mencobanya, Gimmighoul keburu melarikan diri. Itulah mengapa Gimmighoul susah ditangkap. Gerakannya cepat. Namun Roy menemukan koin yang ditinggalkannya, dan segera menyimpan item tersebut. Zoroark yang menyamar menjadi Gimmighoul juga menemukan koin yang sama, sehingga Rayford pun menyarankan untuk mengumpulkan koin-koin tersebut. Namun setelah dicari-cari, ternyata tidak segampang yang mereka kira, dan belum menemukan satu koin pun. Malahan mereka menemukan reruntuhan, yang di dalamnya terdapat Charcadet. Pokemon itu langsung naik ke atas punggung Terapagos dan mulai mengendarainya. Selain itu, mereka juga menemukan Nagli, yang digunakan manusia untuk mengadakan ritual pengusiran arwah jahat.
Pokemon tersebut menjalin hubungan persahabatan dengan manusia semenjak ratusan tahun yang lalu. Dan ketika manusia pergi meninggalkan mereka, maka Pokemon itu juga berpindah tempat. Sesaat kemudian, Roy kembali setelah mengumpulkan begitu banyak koin. Dan yang lainnya pun penasaran bagaimana bisa dia menemukan koin segitu banyaknya. Dari kejauhan, mereka melihat sebuah menara yang digunakan untuk mengawasi negara tetangga saat Paldea masih terpisah-pisah. Roy lalu mengeluarkan Watrel untuk menunjukkan menara tersebut, yang mirip dengan tempat tinggalnya waktu masih menjadi Pokemon liar. Dia lalu menyuruh Pokemonnya itu untuk terbang ke sana, sedangkan Fropriet dan yang lainnya naik ke atas Charizard untuk bisa sampai ke menara. Dari atas sana, mereka melihat pemandangan yang sangat indah, tapi ada yang lebih menarik daripada itu, yaitu sebuah peti harta karun yang terletak di ujungnya. Ketika dibuka, ternyata di dalamnya ada Gimmighoul. Roy lalu menyerahkan koin yang sudah susah payah dikumpulkannya tadi. Meskipun teman-temannya sudah mencoba memperingatkan untuk jangan melakukannya, tapi sebenarnya Gimmighoul yang mempengaruhinya. Pokemon itu mengendalikan manusia untuk mengumpulkan koin, dan setelah terkumpul, dia langsung merebut semuanya. Gimmighoul yang telah mendapatkan apa yang dia inginkan, lalu pergi meninggalkan mereka. Akhirnya Rayford bisa menyimpulkan bahwa dahulu kala ada tempat yang jauh sekali dari Paldea, yang disebut sebagai surganya para Pokemon. Tempat itu diselimuti oleh cahaya berwarna pink, yang membuat Fropriet semakin yakin ini ada hubungannya dengan Rakorium yang dia cari-cari. Orang-orang menganggapnya sebagai dongeng belaka, dan sekarang tidak banyak yang tahu tentang Rakua tersebut. Tapi jauh sebelum Naranja Academy dibangun, daratan ini merupakan wilayah kerajaan Paldea. Rayford menyuruh mereka untuk membayangkan seperti apa rasanya suasana saat itu, yang walaupun mereka tidak bisa melihatnya secara langsung, setidaknya mereka bisa merasakannya. Liko yang bayangkan hal tersebut melihat Lucius dan Terapagos sedang mengawasi region Paldea. Kira-kira hanya itulah petunjuk yang bisa disampaikan oleh Rayford, dan minta murid-muridnya itu untuk mencari sisanya. Dan Fropriede pun berterima kasih atas bimbingan yang diberikannya. Dan Rayford mengaku sangat senang bisa menunjukkan betapa enaknya mempelajari masa lalu. Keesokan paginya, kepala sekolah mengumumkan bagi mereka yang telah menyelesaikan ujian dasar sekarang bisa lanjut ke ujian implementasi, yang mana sama seperti sebelumnya, di mana mereka disuruh untuk bertarung lagi melawan gym leader. The Explorer terlihat sangat kecewa menerima tugas yang membosankan itu. Namun ini jauh lebih sulit dibandingkan ujian dasar, yang mana mereka diharuskan menggunakan 2 Pokemon dalam pertandingan nanti. Mereka diperbolehkan mengganti Pokemonnya sesuka hati saat pertandingan berlangsung. Dan yang terpenting adalah bagaimana caranya menggunakan Terastal Pokemon secara efektif. Jika mereka bisa melewati ujian ini, maka akan langsung sampai di ujian yang terakhir. Yang artinya setelah mempelajari Terastal Pokemon secara keseluruhan, mungkin bisa mendapatkan petunjuk tentang Terapagos. Setelahnya kepala sekolah minta murid-muridnya untuk mengecek Rotom Pond, yang di situ diberitahukan dengan siapa mereka akan bertanding nantinya. Roy akan bertarung melawan Rai, Dot bertanding melawan Aoki, sedangkan Liko berhadapan dengan Grusa, gym leader yang ditemuinya belakangan ini. Ketiganya mulai memikirkan kemana mereka akan pergi. Dan karena gym leader yang dihadapi oleh Dot lebih dekat, maka mereka pun memutuskan untuk pergi ke kota tersebut. Sebelum berangkat, Liko dan kawan-kawan tos dulu.